Halo Sobat Ali Bagus Channel, jumpa lagi dengan saya Ali. Oke, kali ini saya mau menjawab dua pertanyaan yang sekaligus bisa menjadi konten buat teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat, yaitu rahasia bidikan Ali Bagus Channel ya. Oke, kemarin saya barusan dapat pertanyaan yang bagus banget. Saya kan kalau setting zero kan kalau di 10 meter, 20 meter itu kan di atasnya cross atau di atasnya titik tengah. Kalau ini saya ya teleskop saya ya. Kemarin ada yang tanya, "Mas, katanya zeronya di 50 meter, harusnya kena atasnya Mas kalau 20 meter atau jarak dekat gitu kan." Karena saya bidik tupai itu jarang jarak jauh ya. Nah, sebenarnya saya itu bidiknya itu crossnya itu tak taruh bawah teman-teman, tapi saya ngambilnya itu dari atas, begitu pas kira-kira pas kepala itu titiknya itu tak tahan dulu bentar sambil saya tahan napas, baru ketika saya melesatkan bidikan, menarik picu itu saya koreksinya di situ main itu. Jadi ada sekitar ya mungkin satu detik lah, kurang lebihnya 1 detik itu saya koreksi gitu, nggak pas di crossnya sebenarnya bidikan saya, tapi ketika saya edit diperlambat pun kayaknya pas cross. Nggak tahu harus diperlambat berapa kali ya. Kalau ini kan 0,25 kali ya, maksudnya harusnya kecepatannya 1 jadi 0,25 itu aja masih kelihatannya di bidiknya pas crossnya seperti itu. Jadi enggak teman-teman, ini hasilnya seperti ini ya di daun. Sebenarnya segitu. Nanti saya kasih videonya ya, saya kasih videonya seperti apa sih bidikan saya itu. Dan yang kedua ada juga ya udah agak lama, Mas kok goyang-goyang sih. Banyak ya bidikan saya goyang-goyang ya, baik itu yang berburu tupai maupun berburu tekukur. Goyang-goyang itu karena saya nggak ada sandaran, jadi gini aja teman-teman, gini ya. Ya saya udah mulai tua ibu ya, ora goyang, jadi goyang dompet gitu. Tapi teman-teman, saya bisa ngakali, bisa bisa memprediksi atau memperkirakan ketika titik tersebut pas target seperti itu. Ini sekaligus pas koreksi ya, umpamanya jarak 10 meter berarti kan di atasnya dot, di atasnya cross, umpamanya tiga strip ya, umpamanya ya 3 strip. Sambil goyang gini saya perkirakan ketika nanti pas di strip ketiga di atas itu baru saya lesatkan tes gitu. Jadi makanya emang bidikan saya goyang-goyang itu teman-teman ya. bukan apa-apa ya, emang nggak ada sandarannya seperti itu. Untuk tips-tips yang lain mengenai bidikan teman-teman bisa lihat di sini ya, yang nongol di sini nih, diklik aja. Dan untuk videonya ini ya teman-teman ya. Nah ini kan pas cross nih, pas cross saya ambilnya tuh dari atas gini teman-teman, dari atas tahan di cross terus bidik lah, lupa nggak diisi, maaf ya, nggak diisi piuyu. Oke, nah kita ulangi ya, ini udah saya isi nih. Nah, kita ulangi. Nah dari atas gini ke cross set, gitu. Nah ya, itu tadi gerak lumayan cepat, tapi kalau bidikan saya lebih cepat lagi nih buat teman-teman biar tahu aja rahasianya. Ini ke bawahkan dikit, gitu ya. Nih ini saya pakai sandaran, ini sandarannya kursi reot ya. Oke, itu yang masih pentil ya, masih kecil ya, saat cilik-cilik banget lah pokoknya ini. Nah ini paskan, koreksi tas, gitu kira-kira.
Oke, nah kita coba yang lain tanpa sandaran. Sekarang tanpa sandaran, pakai tanpa sandaran sama sekali nih ya, tangan murni tangan. Mana ya targetnya, cari dulu. Yang kecil aja ya teman-teman ya. Nah ini kecil, ini zoom 16 kali loh teman-teman loh. Nih kita gede, set, kena ya, hit ya. Nah ini goyang-goyang lagi ya teman-teman ya, goyang-goyang, goyang dompet. Ya beginilah, pas berburu nih goyang ya, tapi kena teman-teman. Nah kena kan, itu kira-kira. Oke, habis. Oke, jadi begitu ya rahasianya bidikan Ali Bagus Channel. Rahasia bidikan saya ya. Ya karena saya ini sudah 35 tahun, jadi saya udah mulai tremor ya, tangannya udah nggak seanteng dulu ya. Kalau dulu saya di atas motornya masih hidup, posisi motor motor itu berhenti, mesin masih hidup, saya bidik dari atas motor masih bisa 20-30 meter, masih mampu saya dulu. Saiki embuh. Seperti itu dulu, 50 meter pun saya tanpa sandaran teman-teman, berdiri gini tanpa sandaran bisa, mampu. Seperti itu. Saiki nanti dulu. Kalau bisa dirunduk-runduk dulu dah, seperti itu. Jadi waktu pemula itu saya bener-bener pemula ya, main runduk deketin, terus semakin ahli, umur sekitar 25 sampai ya 30 tahunan saya itu kayak nggak ada yang meleset itu. Selama itu di bawah 100 meter itu jarang yang meleset itu. Merasa berdosa saya kalau meleset itu. Tapi setelah akhir-akhir ini stamina udah mulai berkurang ya. Kalau capek itu matanya bisa berkunang-kunang, nggak fokus. Tangannya udah nggak seanteng dulu ya. Ya seperti itulah hasilnya ya. Sayangnya saya mulai nge-YouTube-nya baru ya setengah tahun ini, sayangnya ya. Dulu saya nggak punya moncam, dulu belum bisa bikin moncam juga, seperti itu ya. Kamera juga ada, pokoknya ya teman-teman nikmati aja lah yang sekarang ini ya. Bedilernya udah mulai tua. Terima keadaan aja sambil ngopi. Nonton sambil ngopi. Ambil aja sisi-sisi positifnya teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak telah menonton sampai selesai. Ngecuwesnya nggak selesai-selesai nih. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Dadah.